Ya, organisasi terpilih organisasi tadi ya. Yang paling terakhir ya. Tadi 1 1 2 3 3 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2. Oke, yang ketiga tepuk tangan semuanya. Oke, baik, supaya menghemat waktu, kita akan segera mulai. Tapi sebelumnya saya himbau kepada suster bapak ibu, setelah ini nanti kita akan ada tahap refleksi, kemudian tim panitia menganjurkan kita pastikan baterai HP kita itu tidak akan lowbat ya, karena nanti ketika di tahap refleksi kita akan menggunakan handphone kita untuk tahap refleksi kira-kira 10 sampai 15 menit. Tetapi itu membutuhkan baterai yang kita pastikan baterai kita ada dan cukup di tahap refleksi. Oke, langsung saja kami serahkan kepada Ibu Purba untuk menyampaikan bab 1 dan bab 2. Silakan. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Selamat sore untuk kita semuanya. Semoga masih dalam keadaan bersemangat. Pada sore hari ini saya akan membawakan sesi KOSP bab yang pertama dan bab yang kedua. Sebelumnya seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Elmani sebelumnya, di sesi yang pertama sesungguhnya mendesain KOSP itu adalah kita tim gitu ya. Jadi kita semua guru-guru itu sebenarnya harus tahu. Maka karena sekolah sudah memilih tim yang bertugas untuk mendesain ini, maka kita mencoba mendesain ini, dan ini sudah kita kirimkan sekali kepada pengawas, dikoreksi oleh pengawas, dan ada beberapa catatan yang memang harus kita perbaiki. Nah, itu akan kita perbaiki mungkin dalam minggu-minggu ini juga. Nah, begitupun supaya kita sama-sama tahu apa sebenarnya isi KOSP kita ini, kurikulum kita ini, kami akan menjelaskan, berbagi maksud saya tentang dokumen 1 kurikulum. Nah, sebelumnya nama kurikulum kita kurikulum operasional satuan pendidikan, hanya seperti itu. Tetapi karena kita sudah masuk dalam program organisasi penggerak, maka kita bersepakat, kemarin kita bicara dengan tim juga, dan kita sudah sepakati bahwa dokumen nama kurikulum kita itu menjadi dokumen 1 kurikulum unggul berbibes tim berbasis Habonaron Dobona. Jadi ada nilai-nilainya, begitu, ada core value-nya dan ada kearifan lokalnya. Nah, pertama di sesi saya akan menunjukkan dulu seluruh bagian dari kurikulum itu, kemudian saya akan jelaskan lebih detail lagi di bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Nah, Bapak Ibu, inilah dia bentuk kurikulum kita yang sudah kami kirimkan kepada pengawas dan sudah dikoreksi oleh pengawas dan diberikan beberapa revisi kepada sekolah kita. Nah, ini dia tampilannya, lembar pengesahan. Nih. Nah, ada sampai bukan kurang lebih 123 halaman, 122 halaman di bab penutup. Nah, nanti boleh kita kirimkan juga kepada kita semua di sini lewat grup kita. Nah, inilah dia tampilan kurikulum kita ya Bapak Ibu. Artinya memang sudah hampir rampung, belum rampung seluruhnya, hampir rampung karena ada koreksi yang belum kita selesaikan yang diminta oleh pengawas. Baik, nah saya akan mulai dengan PowerPoint kurikulum unggul berbibes tim. Ini judul yang tadi, dan ini yang akan kita gunakan di tahun ajaran 2022-2023. Sebenarnya memang sudah berjalan begitu, tapi kurikulumnya belum seluruhnya rampung, padahal sudah hampir habis 1 semester. Tapi tidak apa-apa karena ini adalah kurikulum baru. Nah, boleh saya jelaskan dulu sebelumnya kurikulum kita ini sebenarnya isinya apa? Apakah hanya kurikulum merdeka? Tidak. Jadi, karena kita menggunakan dua kurikulum, maka di bagian-bagian dokumen ini dijelaskan 2 bagian. Jadi, ada kurikulum 2013-nya,
kemudian ada kurikulum merdekanya. Oke, mudah-mudahan kita masih tetap satu frekuensi ya Bapak Ibu, karena ini penting untuk kita. Nah, slide berikutnya Pak. Nah ini dia, tadi bagian saya adalah pendahuluan bab pertama dan bab yang kedua. Jadi di bagian pendahuluan ini langsung saya capture dari dokumen yang tadi. Ada latar belakang terbagi menjadi 5 sampai F ya. Yang pertama latar belakang, kemudian karakteristik kurikulum. Ini yang saya bilang tadi bahwa di masing-masing bagian kita harus jelaskan dua. Memang agak lebih repot. Kalau di tahun lalu waktu kita masih K13 semuanya itu K13. Di sini berarti harus sudah ada 2 kurikulum. Nah, yang pertama karakteristik kurikulum 2013, kemudian kedua karakteristik kurikulum merdeka. Yang ketiga bagian C itu profil sekolah. Profil sekolah ini terdiri dari keadaan jumlah siswa, keadaan kelulusan siswa, keadaan umum secara internal dan eksternal. Bagian D itu adalah landasan pengembangan kurikulum. Di bagian ini Bapak Ibu juga kita buat 2 kurikulum. Jadi di bagian D yang pertama landasan filosofis kurikulum merdeka, landasan filosofis kurikulum K13. Begitu kita buat sampai di landasan yuridisnya. Jadi kita pakai ada 5 landasan: filosofis, sosiologis, psikopedagogis, teoritis, dan yuridis. Lalu bagian E itu ada prinsip pengembangan kurikulum, dan bagian F tujuan penyusunan kurikulum. Mungkin kehadiran saya di sini hanya menyampaikan apa yang sudah ada. Jadi sebenarnya kita bisa baca juga nanti dari dokumen itu, tapi di sini saya mau hanya menyampaikan aja yang sudah ada begitu, yang sudah kita desain sama-sama. Next Pak. Lalu bagian kedua di situ ada tujuan pendidikan. Di bagian tujuan pendidikan ini terdiri dari yang pertama tujuan pendidikan secara keseluruhan, kemudian bagian B visi misi SMP swasta asisi. Memang kita sudah tahu ya, sama-sama tahu ya Bapak Ibu, visi misi kita itu udah beda dengan visi misi yayasan. Kalau visi misi yayasan Saksi Hidup Cinta Ilahi yang tak terbatas, kita udah nggak pakai itu lagi di bagian visinya. Begitu juga dengan misinya. Tapi kalau misalnya untuk urusan-urusan yayasan, kayak kemarin kita ada ujian, ada ini segala macam, yang masih ditanya itu adalah visi yayasan ya, begitu. Tetap harus kita ingat visi misi yayasan itu. Tapi untuk kita di SMP Asisi Siantar, visi kita itu udah ada yang tersendiri lagi. Begitu juga dengan SMP lain yang berada di bawah naungan sekolah kita, yayasan kita yang ikut POP. Jadi SMP Medan itu juga mereka udah buat visinya sendiri untuk kepentingan POP. Lalu yang di Kota Batak juga begitu. Jadi kita diberikan kebebasan oleh suster ketua yayasan kita untuk membuat visi dan misi kita sesuai dengan karakteristik sekolah kita, sesuai dengan kebutuhan sekolah kita juga begitu. Lalu bagian B itu kan ada visi misi SMP Asisi, dibagi lagi jadi 3. Yang pertama penjelasan visi, penjelasan misi, kemudian tujuan visi dan misinya. Lalu bagian C ada program sekolah. Nah, untuk program sekolah ini di sisi 1 tadi sudah kita singgung. Di sini memang di dokumen 1 kurikulum kita ini sudah ada memang program sekolah kita jangka pendek, jangka menengah dan panjang di setiap bagian. Misalnya bidang kurikulum, bidang kesiswaan, sarana prasarana sudah ada. Tetapi belum ada program jangka pendek, menengah dan panjang yang berbasis nilai. Kita harus masukkan kan yang berbasis nilai itu tadi, karena kita punya core value, karena kita punya PPP, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015. Kemudian penyusunan K13 yang harus mengikuti ketentuan lain yang menyangkut kurikulum yang diatur dalam Undang-Undang 20 2003, Permendikbud 35 Tahun 2018 dan PP 13 Tahun 2015. Ini yang 3 ini untuk kurikulum 2013. Lalu next Pak, untuk kurikulum merdekanya, Merdeka Belajar di sini ada juga, dan itu juga semua berdasarkan permen-permen, begitu ya, peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya peraturan perundang-undangan tentang sistem pendidikan nasional, SNP, standar kompetensi lulusan pendidikan anak usia dini, itu ada Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022.
kemudian ada lagi nomor 7 tahun 2022, kemudian ada nomor 16 tahun 2022, nomor 21 tahun 2022, nomor 56 tahun 2022 dan seterusnya. Jadi ini sudah kita masukkan ke dalam dokumen kurikulum tadi. Next. Nah, karakter kurikulum kita berarti kan ada dua ya. Ini yang K13, yang 1 sampai 6 ini adalah K13. Ini sudah ada sebelumnya di dokumen kurikulum kita yang kita pakai di sebelumnya. Nah, ada 6, mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual sosial, pengetahuan dan keterampilan, menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar, memberi waktu yang cukup untuk mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan, mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti, kemudian dilanjutkan dengan kompetensi dasar. Memang di K13 kan kita masih pakai KI dan KD, begitu. Lalu nomor 5, mengembangkan KI menjadi unsur pengorganisasian atau organizing elements, yaitu kompetensi dasar. Kan kalau di K13 kita ingat bahwa udah ditentukan dulu KI-nya kan, semuanya udah ditentukan KI-nya, begitu. Lalu kita kembangkan menjadi KD. Lalu mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat, memperkaya antar pelajaran dan jenjang pendidikan. Ini karakteristik kurikulum 2013. Kembali saya ingatkan, di setiap bagian itu kita harus jelaskan dua, karena kita pakai multi kurikulum ya, ada yang K13, ada yang Merdeka, ya kurikulum Merdeka. Next. Sementara untuk karakteristik kurikulum Merdeka, kita coba berliterasi, lalu kita buat ada 3. Pembelajaran itu berbasis project untuk pengembangan soft skill dan karakter. Nah, jadi project itu gunanya untuk pengembangan soft skill dan karakter ya. Jadi terus-menerus kita ingatkan juga bahwa di project itu yang penting itu bukan hasilnya. Yang terjadi 2 les seni rupa, 2 les prakarya, 1 di kelas, 1 di proyeknya. Jadi 4 dia yang dijalani oleh anak didik per orang. Sementara pemahaman saya, mereka memilih. Di sanalah kemerdekaannya, karena dibuat dalam seni rupa, sekolah menyediakan, entah itu seni musik, entah itu seni tari, dia memilih salah satu. Atau mungkin Bapak Ibu yang teman-teman di sini sudah bisa lebih menjelaskan kayak gitu, atau ada sumber yang baru atau pengertian yang kemarin terjumpa. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Pak Bemanik. Saya pikir kita perlu berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Bemanik ya. Ternyata beliau melihat sesukritis itu ya. Oke, baik, kepada Bapak Ibu narasumber mungkin bisa dijawab. Dari siapa kita duluan? Oke, baik. Kenapa tadi saya bilang Bapak Bemanik bisa melihat sekritis itu? Ya memang kenyataan seperti itu, kan gitu ya. Ini disediakan ada 2 les di sana. Disediakan 2 les ya. Kita memang namanya pilihan kan gitu. Tapi untuk kasus ini mungkin untuk percobaan yang pertama ini mungkin kita buat pilihan wajib ya, kira gitu loh Pak. Dia memilih tapi wajib gitu. Atau wajib memilih, pilihan wajib. Nah, memang kalau secara logika, kalau seni rupa kita masukkan di intra 1, prakarya 1, itu sudah 2 udah termakan kan gitu ya. 2 sudah didapat. Nah, kemudian kalau misalnya masing-masing 1 mendapat di project ya, berarti juga mendapat masing-masing bagian, berarti 1-1 juga kan gitu ya. 1 di kelas, 1 di sini ya. Kemudian prakarya juga gitu, 1 di kelas, 1 di sini, jadi 4 kira begitu. Nah, tetapi memang kalau kita lihat ya, kita lihat sekilas Pak, kalau misalnya kita lihat PJOK dan agama boleh dinaikkan sedikit Pak Purba, sedikit ke agama. Iya, agama dan PJOK juga punya muatan yang sama, 72 dalam kurung 2, kemudian di sana 36. Gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya informatika lagi. Pilihannya tadi itu pun sebenarnya sama muatannya, lihat. Agama sama 72 2. Kemudian PJOK juga 72 2. PKN juga 72 2.
Kemudian pilihan juga 72 2. Jadi sama sebenarnya. Berarti di kelas pun harus mereka dapat 2 les. Kemudian di project juga harus mereka dapat 1 les. Sama-sama butuhnya kan gitu ya Pak ya kira-kira ya, kalau kita misalnya kita lihat dari bagannya gitu. Dan saya pikir perlu kita samakan persepsi memang soal ini. Berarti 72 itu berarti 36 di seni rupa, 36 di prakarya. Kan kira-kira begitu Pak ya. Kalau misalnya 36 di seni rupa, 72 di agama, 72 itu kegiatan di kelas itu 2 les. Berarti kalau misalnya dia dapat 36, otomatis di kelas itu 1 les, gitu Pak ya. Kemudian 36 di project itu dikasih 36, berarti 1 les kan gitu Pak ya di project ya. Tetapi di sini 36 dibuat, berarti otomatis project prakarya dan seni rupa harus 18-18. Kan gitu ya kira-kira Pak ya. 18-18. Harusnya project prakarya dan seni rupa ini bisa kita sesuaikan, mungkin ya, mungkin bisa nanti kita koreksi kembali untuk tahun berikutnya juga ya, karena ini merupakan kesalahan sedikit yang menurut saya soal penempatan di project tadi. Kalau di intra udah jelas Pak ya, kalau di intra ya harus memang seperti itu 72 2. Tapi kalau memang di project harusnya seni rupa dan prakarya itu memang harus dapat 18 CP per tahun di project. Jadi misal kalau misalnya untuk project 1 itu prakarya, kemudian nanti di project 2 ya itu mungkin nanti udah apa namanya dibagi 2 lah mereka setengah gitu ya. Misalnya di project 1 sama-sama seni rupa garis miring prakarya, di aktivitas 1 sampai aktivitas 9 prakaryanya nampak, di aktivitas 10 sampai 19 seni rupanya nampak. Mungkin itu yang perlu kita benahi. Tapi sekarang memang yang kita gunakan seni rupa kita masukkan di sana 1 project, prakarya kita masukkan 1 project, jadi berlebih sebenarnya ya, jadi untuk projectnya. Tetapi yang saya pahami intrakurikuler itu memang benar Pak, kira-kira begitu 72,2, karena tadi perbandingannya juga sama dengan agama, sedang PCOK sama dengan wakil yang lain. Tapi memang untuk proyeknya tadi ini mungkin yang perlu kita benahi untuk tahun ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Tapi kalau misalnya Pak Purba atau Ibu Mem atau Ibu Purba mau menjawab boleh juga, silakan. Ya, dari pengertian sebenarnya kita harus memilih kan gitu. Memilih, kalau kita memilih otomatis dia seni rupa mata pelajarannya di intra itu harus 2 les juga gitu. Jadi mungkin ada juga pertimbangan mungkin dari sekolah sehingga membagi yang 2 les ini menjadi satu-satu supaya kita kenali dulu dua-duanya mungkin. Tapi ke depannya juga sangat baik untuk evaluasi ini untuk depannya. Mungkin bisa juga kita lebih jelas lagi koridornya kira-kira begitu Pak. Saya tambahkan lagi Pak, misalnya kan kalau ini adalah sebuah kebijakan misalnya kan menambahkan, saya senang juga karena dengan kata lain anak-anak tambah jamnya untuk belajar kali itu di mata pelajaran itu. Dan kalau dibolehkan mungkin kita bisa saja melihat ada saja anak di jam-jam yang lain, pelajaran yang lain mungkin terlalu sedikit, katakanlah seperti kami bahasa Inggris sedikit kan, kalau ada kebijakan boleh ya nggak masalah juga gitu maksudnya. Begini Pak, terima kasih. Boleh kita luruskan dulu, di situ memang ada pilihan dibuatkan, tetapi bukan siswa yang memilih. Sekolah boleh memilih 5, seni rupa, seni musik, seni teater, seni tari dan prakarya. Sekolah kita memilih 2, tapi anak-anak wajib, kalau udah kita pilih wajib mereka mengikuti ini. Begitu kita luruskan tadi. Kalau yang saya itu lah makanya kadang-kadang dalam pengertiannya sekolah menyiapkan yang 5 itu. Bukan. Pemerintah yang mana bisa dipilih dia itu yang saya baca karena begitu atau salah baca sumber saya anak-anak peserta didik memilih yang mana mau itu. Laporan IHT, jadi sama aja sebenarnya. Kalaupun nggak ke grup nggak apa-apa, tapi tetap akan akan dimasukkan ke YouTube ya Bapak Ibu. Baik. Nah itu ya, dimanapun boleh, mau di sini boleh, mau di luar boleh. Waktunya 15 menit, original aja Bapak Ibu, kayak mengalir aja gitu. Bagaimana Pak? Soalnya kalau di luar nggak ingat lagi perkenalkan diri. Kemudian nggak mesti harus kedua, begitu nggak harus gitu. Jadi
Begitu ya, cuma 3, perkenalkan dulu diri kita kan. Lalu setelah saya mengikuti POP, pengalaman saya, oh saya sangat senang begini. Nah, begitu. Jadi dia tidak perlu diedit, original aja kayak mana kayak kita memvideokan video biasa begitu. Halo, salam literasi, salam merdeka belajar. Perkenalkan, nama saya Novita Francisca Simanjuntak. Saya guru dari Unit SMP Asisi Siantar. POP 2022 memberikan banyak sekali pembelajaran dan juga pengalaman yang menarik bagi saya. Dan selama menjalani POP 2022, terkadang saya juga memiliki kesulitan atau tantangan tersendiri. Adapun kesulitannya yaitu saya terkadang merasa bosan, merasa jenuh, lalu ketika dituntut untuk bekerja sama dengan rekan guru yang lainnya dalam merancang suatu proyek misalnya, saya juga terkadang memiliki kesulitan. Namun, kesulitan atau tantangan tersebut tidak lantas merubah semangat saya untuk menuntaskan segala pekerjaan yang dituntut dari POP 2022 ini. POP 2022 ini juga mengubah paradigma saya yang tadinya saya cenderung selalu melakukan pembelajaran teacher center learning. Saya juga akan kedepannya merubah pembelajaran saya menjadi student center learning dan merubah model pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas supaya lebih menarik lagi dan siswa merasa merdeka dan tidak jenuh belajar di kelasnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Johannes Sahat Mertua Sihite. Saya guru IPA di SMP Swasta Asisi Siantar. Pengalaman yang paling menantang selama mengikuti kegiatan POP 2022 yakni kita harus bekerja lebih ekstra lagi. Belajar menjadi guru merupakan pembelajar seumur hidup. Kemudian hal apa yang merubah diri kita, baik dari pendapat ataupun pemikiran setelah mengikuti POP. POP merupakan program organisasi penggerak di mana kita diwajibkan untuk memiliki keterampilan lebih dalam mengajar, yakni merdeka mengajar, di mana anak-anak kita tuntut bukan hanya mengetahui tentang profil pelajar Pancasila, namun mengetahui tentang core value, yakni santo pelindung sekolah mereka. Seperti kami, Yayasan Putri Hati Kudus, santo pelindungnya di sekolah yakni Santo Fransiskus dari Asisi. Jadi meneladankan nilai-nilai dari pelindung sekolah Santo Fransiskus dari Asisi dan membuat nilai budaya, yakni core value kami di daerah Tanah Simalungun, yakni Habonaron Dobona. Kemudian apa rencana ke depan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran? Menghidupkan ketiga nilai inti dari pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran harus menyisipkan nilai dari profil pelajar Pancasila. Pembelajaran menyisipkan nilai dari core value pelindung sekolah Santo Fransiskus dari Asisi. Dan yang ketiga, pembelajaran harus menerapkan nilai-nilai budaya, yakni budaya Simalungun, Habonaron Dobona. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang pasti, tenaga pendidik, seni yang paling indah adalah mengajar dan menjadi guru merupakan pembelajaran seumur hidup. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Novliana Girsang. Saya dari SMP Swasta Asisi Siantar. Saya mengajar pendidikan bahasa Indonesia. Pengalaman yang paling menantang dalam diri saya pada saat mengikuti kegiatan POP ini ialah, yaitu pertama sekali itu di masalah waktu, yang dimana waktu kita habis di sekolah sampai sore hari, sehingga waktu kita kurang bersama keluarga. Nah, yang kedua yaitu pada pembuatan modul ajar, yang mana pada pembuatan modul ajar ini kita dituntut harus mampu membuat sendiri modul ajar kita, mendesain sendiri tanpa harus meniru punya orang lain. Nah, begitu juga dengan pembuatan asesmen. Hal yang berubah dari diri saya setelah mengikuti POP ini yaitu yang dimana selama ini yang saya lihat dari sisi siswa itu adalah hanya dari segi intelektual, yang dimana mereka mampu mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Ternyata setelah mengikuti POP ini dalam kurikulum Merdeka, bahwa kita juga harus dan penting melihat dari segi sikap, yang dimana kurikulum kita itu berbasis core value, Habonaron Dobona dan juga profil pelajar Pancasila.
Nah, dari situ kita harus bisa melihat sikap siswa, baik bakat maupun minat siswa tersebut. Selanjutnya, rencana yang ingin saya lakukan pada proses pembelajaran selanjutnya ialah yang dimana saya harus lebih mampu, harus bisa mendesain pembelajaran saya supaya lebih kreatif sehingga para siswa tertarik dan berminat mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore, perkenalkan saya Rama Hasugian, guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMP Asisi Siantar. Nah, setelah mengikuti POP tahun 2022 ini, apa yang saya alami, apa pengalaman-pengalaman yang menantang ya. Untuk saya, karena saya juga bertindak sebagai animator di sekolah, maka bagaimana dituntut untuk membagikan apa yang saya tahu, apa yang saya pahami itu kepada teman-teman semuanya, guru-guru. Nah, menjadi tantangan adalah bagaimana mempersiapkan materi, mempersiapkan ya, karena sesuatu tidak mungkin kita buat secara abstrak, tetapi juga konkret ya, supaya Bapak Ibu guru semakin memahami teknisnya. Jadi itu adalah pengalaman yang menantang, bagaimana konsep itu harus dibuat dengan jelas lewat teknis, dengan cara, dengan contoh. Nah, kemudian apa yang sudah berkembang? Yang berkembang dalam diri saya itu, saya mulai memahami bagaimana cara penyusunan atau cara asesmen atau dan sebagainya, bagaimana berkenaan dengan kurikulum Merdeka. Sudah semakin paham ya, sudah semakin mulai memahami lah, dan sangat bersyukur mengikuti program ini karena secara tidak langsung saya semakin memahami secara perlahan pentingnya urgensi kurikulum terhadap kemajuan pendidikan peserta didik. Nah, jadi yang berkembang itu adalah yang pertama itu pola pikir, kemudian bagaimana juga saya melatih diri untuk bertanggung jawab juga, dan kemudian melatih diri juga untuk memikirkan sesuatu yang teknis, bukan sesuatu yang abstrak ya, yang biasa mungkin tinggal pada konsep-konsep belaka. Nah, kemudian bagaimana rencana saya ke depannya? Bicara soal rencana, mungkin yang bisa saya lakukan ke depannya adalah dengan menyusun, membuat modul ajar pendidikan agama khususnya yang lebih konkret, lebih terukur ya. Nah, supaya sesuatu itu kita buat penilaian itu dengan alasan yang jelas, bukan hanya meraba-raba semata seperti yang sudah lalu ya, tetapi bisa sesuatu itu dibuktikan, nilainya bisa dikasih tahu, oh ini nilainya, ini buktinya, dan sesuatu itu harus disertai dengan data. Dan saya akan coba untuk mewujudkannya itu ke dalam kurikulum Merdeka khususnya untuk mata pelajaran agama Katolik, sehingga semakin mudah untuk dipahami, semakin menarik belajar untuk siswa, dan semakin mudah untuk memberikan asesmen juga untuk menentukan nilai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salam, shalom, selamat sore, semangat untuk berjuang kurikulum Merdeka. Atau memberikan kesempatan kata-kata berkaitan dengan IHT ataupun berkaitan dengan program-program sekolah kita ke depannya. Maka kami mohonkan dengan hormat Suster Kodia supaya memberikan arahan dan bimbingan untuk kami. Sekali juga penutupan, Suster. Baik, terima kasih. Kalau ada sesuatu batin ampunan, saya terngiang-ngiang di kepala apa saya di telinga saya sama Martopak Johida. Martopak Johida, kenal selesai dulu kita dari Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya hormati, kasihi, 3 hari kita EHT berlangsung dengan baik, semuanya sehat. Tentu kita itu syukuri kepada Tuhan, karena sampai akhir kita tetap semangat meskipun sudah lelah mengajar dan mengikuti, mendengar, tetapi kita tetap semangat mengikutinya. Maka kepada tim kurikulum kami yang sudah bersusah payah penuh semangat telah menyelesaikan beberapa hal sekaitan dengan kurikulum Merdeka kita ini. Terima kasih banyak kepada Pak Ramot, Ibu Malik, terutama ketua kurikulum kita, Pak Purba, Bu Yesi, yang saya tahu mereka begitu berjuang untuk memberi yang terbaik, membaca banyak, berliterasi, sehingga mereka bisa membagikannya kepada kita pada 3 hari ini. Jadi kita tidak perlu lagi cemas dan bingung, gelisah Bapak Ibu,
karena sudah ada teman kita yang bisa tempat kita bertanya, berdiskusi, sehingga akhir bulan ini modul ajar kita khusus kelas 7 semua kita harapkan selesai dan dikumpulkan ke kantor. Kemudian terima kasih atas jerih payah mereka yang hidup kita ini, dan kepada kita semuanya yang mengikutinya juga yang sangat antusias mengikutinya, dan kami berharap dan yakin kita sudah paham, karena kalau kurang jelas pasti kita juga banyak bertanya, dan karena mereka di sini besok lusa bisa kita tetap bertanya. Yang kedua, Bapak Ibu, kita sudah mendalami profil kita, profil Pancasila kearifan lokal, maka kita mulai dari diri kita. Tidak hanya siswa kita tuntut, tetapi diri kita, komunitas kita, persaudaraan kita di sekolah ini, mari kita hidupi nilai-nilai ini. Kalau kita tidak menghidupinya, hasilnya nol. Kita capek-capek kurang lebih 2 tahun ini, mulai dari awal sampai IHT terakhir tanggal 12 November akan kita ikuti kuliah umum, kita tutup POP 2022. Maka kami sangat mengharapkan, kita semua mengharapkan bahwa nilai-nilai sekolah kita ini kita hidupi di sekolah kita ini, terutama dari diri sendiri, dari komunitas kita, unit kita, dan tentu kepada anak didik kita. Maka untuk itu Bapak Ibu, kita bersaudara dan kita bersyukur teman-teman kita lebih memahami dan membagikannya kepada kita. Dan terima kasih atas semuanya. Berakhirlah POP kita, dan janganlah tinggal hanya di sini saja, tetapi mari kita kembangkan lebih kreatif lagi anak-anak didik kita itu supaya lebih berkarakter lagi. Maka peran wali kelas itu sangat penting. Sangat penting. Kita lihat begitu sulitnya anak-anak sekarang ya, duduk di atas meja, ada guru bisa dilewati tanpa permisi, tanpa menyapa. Hal-hal sedemikian juga harus kita tanamkan Bapak Ibu, supaya mereka hari demi hari bisa memiliki karakter yang kita harapkan, juga diharapkan masyarakat, tentu juga orang tuanya. Sudah kita saksikan sendiri itu Bapak Ibu. Kita mulai dari yang kecil, janganlah jemu-jemu kita mengingatkan anak-anak didik kita ini supaya sungguh-sungguh bisa menerima karakter. Sudah bagus teori yang kita terima dan dalam itu harus kita wujudkan juga dalam kehidupan kita bersama, supaya tidak sia-sia kita sampai sore hari 2 tahun ini ya, setiap kegiatan POP kita sampai sekarang pun bertahan, itu luar biasa. Jadi mari kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari supaya nampak wujud POP itu di sekolah kita ini. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih, dan terima kasih juga kepada Tuhan. Sampai hari ini saya masih bisa berdiri di sini dan masih bisa tadi mengikuti POP. Pertama sekali patutlah kita mengucap puji dan syukur kepada Tuhan, karena pada sore hari ini kita semua masih kelihatan segar bugar, terutama para narasumber kami, Pak Ramot, ICC, MEM, Pak Purba. Kalau saya lihat tadi luar biasa mereka. Selama 3 hari kita mengadakan POP, teman-teman kita itu luar biasa penampilannya, luar biasa ide-ide yang diberikan kepada kita. Saya sangat senang mengikuti POP, walaupun kadang tengok-tengok jam, udah jam sekian rupanya, jam berapa lagi sampai di rumah gitu. Tapi nggak masalah. Di sini saya Sister, semua wakil Bapak Ibu Guru mengucapkan terima kasih kepada sekolah kita, khususnya kepada Sister Kepala Sekolah yang telah memberikan kita fasilitas, yang telah memberikan kita waktu, sehingga kita semua bisa mengikuti POP selama 3 hari ini. Doa dan harapan kami Sister, Bapak Ibu Guru, semoga melalui POP yang sudah kita laksanakan sampai 2 kali, semoga kami semua Bapak Ibu Guru bisa berbuat yang terbaik, bisa menerapkan apa saja yang sudah kami
timba ilmu-ilmu dari para narasumber kita yang ada di sini. Jadi sekali lagi saya mewakili Bapak Ibu Guru mengucapkan terima kasih kepada staf kepala dan juga kepada Yayasan YPHK yang sudah mendanai atau yang sudah memberikan motivasi kepada kita sehingga kita semua bisa mengikuti IHT dengan baik. Doa dan harapan juga kita semua Bapak Ibu Guru juga nantinya kita semua tetap semangat. Semoga melalui POP ini kita semua menerima sesuatu yang luar biasa, menerima sesuatu yang sangat bermanfaat. Bagaimana caranya supaya anak didik kita bisa nantinya menjadi manusia-manusia yang berkarakter, manusia-manusia insan cendekiawan yang bisa nanti bisa membangun negeri kita yang tercinta ini dengan karakter-karakter yang baik. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita semua semakin menerapkan leadership, terutama bersaudara, saling menghargai, kita setia kepada sekolah kita, sehingga sekolah kita suatu saat nanti menjadi sekolah yang memiliki nama yang harum, khususnya di lingkungan sekolah kita. Terima kasih, sekian dari saya. Baik, terima kasih. Kita berikan tangan yang lebih berkata